Halo sahabat Masterku dimanapun saja kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Saya yakin kita semua pasti pernah merasakan suatu momen, di mana momen itu ketika pagi-pagi kita bangun bukan dengan semangat menyambut hari pagi, tapi justru dengan pertanyaan besar di kepala. Ini saya lagi di mana ya dalam peta percintaan? Atau kok rasanya mencari yang pas ini lebih rumit dari menyelesaikan skripsi S3. Padahal sama-sama butuh penelitian yang mendalam dan kadang bikin kepala bisa berasap. Ya. Rasa galau soal cinta itu kadang bikin kita terasa kayak lagi nyasar di jalan tol. Udah ngebut nih, tapi kok ya tujuannya nggak ketemu-ketemu, nggak nyampe-nyampe. Atau bahkan kadang kita merasa putus asa, sampai terpikir apa memang skenario hidup saya ini ditulis untuk jadi penjaga kebun seumur hidup ya. Mengagumi bunga-bunga dari jauh tanpa bisa memiliki. Atau apakah semua bangku di taman kehidupan ini sudah terisi berdua dan saya kebagian jadi pengawas doang ya. Nah, kalau kita bicara soal pasangan hidup, seorang partner yang akan melengkapi perjalanan hidup kita nih, ada dua kriteria esensial yang sering kita harapkan, bahkan mungkin secara bawah sadar. Dan ini bukan sekedar kriteria di daftar keinginan, tapi ini adalah fondasi sebuah hubungan yang kokoh. Sebagai calon pasangan hidup kita, kriteria yang pertama adalah dia yang mampu menjadi penampung curhat yang terbaik. Saya ulangi ya, dia mampu menjadi penampung curhat kita yang terbaik. Ini artinya dia itu bisa diajak curhat sampai plong gitu ya. Dan juga bukan sekedar berarti hanya dengarkan omongan kita yang tak berujung. Bukan itu maksudnya. Ini tentang kemampuan bagaimana mendengarkan itu sampai kita sendiri yang bicara pun sudah kehabisan kata-kata. Sampai kita ini capek sendiri. Dari mulai curhatan frustasi tentang sesuatu yang menumpuk di kantor, kerikil tajam dalam hubungan keluarga yang tak jarang bikin menghela nafas panjang, sampai-sampai curhatan soal channel YouTube yang gak monet-monet dan susahnya minta ampun mencari 4.000 jam tayang, dan juga channel yang gagal monet, channel yang dikhianati teman. Dia itu mau mendengarkan tanpa memotong, tanpa buru-buru memberi nasihat yang kadang tidak kita minta, atau bahkan tanpa menghakimi pilihan hidup kita. Pernah sih merasa seperti itu ketika kita bicara dan kita tahu di seberang sana ada seseorang yang sepenuhnya fokus pada apa yang kita rasakan, bukan sibuk mencari celah untuk interupsi atau solusi instan. Dan kadang yang kita butuhkan itu bukan cuma solusi, tapi sebuah ruang aman untuk meluapkan segala emosi. Butuh seseorang yang bersedia menjadi tempat sampah emosi kita, namun dia tidak merasa jijik atau terbebani. Malah dia siap menampung semua sampah itu. Dan entah bagaimana setelah semua itu tercurah, kita jadi merasa lebih ringan gitu loh. Rasanya seperti beban berat di punggung tiba-tiba angkat dan lepas, dan kita menjadi lebih enjoy. Itu bukan sekedar telinga yang mendengar, itu adalah investasi emosional yang tak ternilai. Orang yang mampu menjadi penampung curhat sejati seperti itu memang langka. Ibarat menemukan oasis di tengah gurun pasir saat sedang kehausan yang luar biasa. Dia adalah sosok yang bisa memberikan kenyamanan, kesegaran, dan rasa aman, bahkan saat dunia terasa sedang memusuhi kita. Kriteria yang kedua, ini seringkali menjadi tantangan terbesar sekaligus penentu dalam pencarian pasangan hidup kita. Apa itu? Dia mau menerima semua kekuranganmu. Saya ulangi, dia mau menerima semua kekuranganmu. Ini bukan cuma soal menerima kebiasaan kecil seperti lupa menaruh kunci motor di mana atau piring kotor yang kadang lupa dicuci. Bukan itu. Ini soal menerima fakta bahwa kadang kamu itu bisa jadi makhluk yang paling menjengkelkan di muka bumi tanpa alasan yang jelas. Maksudnya gini, tiba-tiba mood kamu itu berubah 180 derajat, atau jadi suka marah-marah gak jelas hanya karena hal sepele. Hal itu dia mau.
Contoh lagi, dia mau menerima kalau kamu punya hobi aneh yang mungkin dia tidak ngerti sama sekali. Tapi dia tetap mendukung dan tersenyum melihatnya. Dia yang tahu kalau kamu itu sebenarnya sering berpikir berlebihan tentang segala sesuatu, tapi pura-pura santai. Dia yang tahu kalau di balik senyum yang paling ceria sekalipun kadang ada monster lapar yang siap menyerang dapur di tengah malam. Dia yang melihat semua fitur tersembunyi dan keanehan kecil yang kita sembunyikan rapat-rapat, semua error sistem dalam dirimu, tapi dia tetap memilih untuk bertumbuh bersamamu, bukan malah menyerah atau mencari yang lain. Itu baru namanya penerimaan sejati. Penerimaan yang bukan sekedar di bibir saja, tapi meresap sampai ke tulang sumsum dan hati terdalam. Itu adalah penerimaan yang memungkinkan kita menjadi diri sendiri yang sepenuhnya, tanpa perlu memakai topeng. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa lelah dalam pencarian cinta ini, yang lagi bingung menentukan siapa yang cocok dengan kalian, ingatlah dua hal fundamental ini. Cari yang mau mendengarkan keluh kesah. Sekali lagi, cari yang mau mendengarkan keluh kesah kalian sampai tuntas. Dan cari yang mau menerima versi paling jujur dari kalian, bukan yang terpoles atau yang sempurna. Tapi memang dia benar-benar mau menerima kamu apa adanya, dengan hati yang legowo. Dan yang paling penting, jangan cuma menunggu pasangan yang sempurna datang mengetuk pintu. Jadilah dulu pasangan yang kalian inginkan itu ada di samping kalian. Jadilah pendengar yang baik, jadilah orang yang bisa menerima orang lain apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena sebuah hubungan itu sama seperti perjalanan hidup kita. Perlu proses, perlu belajar setiap hari, dan perlu terus-menerus memperbarui diri. Terus, apakah jodoh yang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Tentu saja ada. Mungkin dia lagi sibuk memperbaiki dirinya sendiri, atau bahkan mungkin dia lagi menonton video motivasi ini juga. Intinya gini, jangan pernah berhenti berproses, dan jangan pernah menyerah untuk menemukan pasangan sejati kalian. Karena ketika dua hati yang tulus itu bertemu, mereka akan saling melengkapi, bukan saling menuntut kesempurnaan. Oke, semangat terus ya. Misterku pamit dulu, sampai jumpa di episode motivasi cinta dan motivasi hidup berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.